Saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah bertemu dengan murid saya yang kemudian sudah menikah. Dalam keadaan pandemik, jadi bertemu memakai masker. Dia satu rombongan. Setelah mungkin 10 tahun lebih tidak pernah bertemu. Lalu dalam ngomong-ngomong saya menebak, wah itu tadi mertuamu ya? Loh, Romo kok tahu? Ya karena kamu bahasa tubuhmu nggak begitu dekat dengan mertua. Pasti bukan, ya saya menduga bukan mamamu. Kalau mama kan kamu mungkin lebih dekat ya, menggandeng dan sebagainya. Dugaan saja ya, biasanya menantu perempuan sama mertua kulit, bener Romo, saya tuh nggak bisa akur dengan mertua saya perempuan. Terus kamu ini tiap hari nonton drakor ya? Romo kok tahu? Nah ini potongan rambutmu ini kayak Park Min Jung. Romo juga nonton? Enggak, saya nggak suka drakor. Tapi lihat potongan orang itu, wah ini ke Koreaan. Apa yang mau saya katakan? Siapa orang itu bagi kita, itu biasanya mempengaruhi perilaku kita. Jadi misalnya saya terhadap seorang ibu lalu mengungkapkan ya, sayang, memeluk dan sebagainya, orang bisa menduga oh itu mamanya, oh itu adiknya, oh itu saudaranya, oh itu temannya, oh dia seperti itu karena dipengaruhi oleh idolanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka pertanyaan Yesus itu penting. Siapakah aku bagimu? Dan Petrus orangnya spontan ya bilang, kamu itu Mesias. Mesias itu juru selamat ya, kalau diartikan penyelamat. Dan Yesus menambahkan, menekankan bahwa betul dia Mesias, dia Kristus yang terurapi, dia penyelamat, tetapi menyelamatkan dengan kasih, dengan pengorbanan, bukan dengan kekuasaan. Karena gambaran sang Mesias, sang terurapi, orang yang hebat, penyelamat itu pada orang Yahudi adalah gambaran orang yang punya kekuasaan besar. Jadi dia menggunakan kekuasaannya itu untuk menyelamatkan. Misalnya kekuatan bersenjata. Seperti contohnya, Presiden Duterte Filipina itu dia menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan Filipina dari narkoba. Jadi pokoknya kamu kedapatan narkoba, tembak. Rakyat siapapun boleh nembaki pengedar narkoba. Malah diberi hadiah, kalau kamu bisa membunuh pengedar narkoba, kamu dapat uang berapa juta rupiah. Akhirnya yang terjadi apa? Diburu itu. Yang memburu tidak hanya polisi, tetapi pengangguran ya lumayan, nembaki orang dapat uang. Akhirnya apa yang terjadi? Semua menyerahkan diri daripada ditembak tanpa melalui hukum, lebih baik dipenjara sama pemerintah. Nah itu menyelamatkan dengan kekuasaan. Tetapi Yesus itu Mesias dengan jalan cinta, dengan jalan pengorbanan, dan dia harus menjalani salib. Nah, kalau kita mengaku Yesus sebagai Mesias,
Mestinya kita tidak hanya kagum, wah Yesus ini kagum ya, jalan salib, lalu nangis-nangis kita, tapi juga mestinya mempengaruhi perilaku kita, bahwa kita juga berani berkorban, berani memikul salib untuk mencintai, untuk berbuat baik pada orang lain. Kita perlu berkorban. Yang kedua, saudara-saudari, kita ini menjadikan Santo Vincentius sebagai patron, sebagai pelindung paroki ini. Diharapkan kita tidak hanya mengagumi Santo Vincentius, tetapi kita juga mencoba meniru jalan Vincentian. Dan salah satu tema hari ini adalah Vincentius itu karya-karyanya adalah relevan dengan zaman itu, bahkan sampai sekarang. Nah, kita kalau mengaku paroki di bawah perlindungan Santo Vincentius, kita juga diajak untuk merenungkan apakah saya sudah mengikuti jejak Santo Vincentius. Bagaimana dalam masa pandemik ini kita diajak untuk menanggapinya secara kreatif dan relevan dengan situasi yang sekarang. Kepekaan kita terhadap orang-orang yang terdampak COVID-19 itu sekarang diuji, bahkan terhadap diri kita sendiri yang pasti sedikit banyak terdampak oleh pandemi ini. Bagaimana kita melihatnya itu dan menanggapinya sesuai dengan apa yang diteladankan Vincentius, melihat tanda-tanda zaman dan kreatif menanggapinya. Kalau tidak, kita hanya sebagai pengagum, baik pengagum Yesus maupun pengagum Vincentius, bukan pengikut. Amin.